Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua ya. Salam sejahtera. Semoga kita terus terbimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang kegagalan, atau lebih tepatnya kita itu merasa tidak berguna gitu kan. Ya, seperti bagaikan roda itu ya berputar. Perjalanan kehidupan memang sangat sulit ditebak. Kadang kita itu melihat orang lain itu beruntung gitu kan. Dan kadang kita merasakan kita itu kurang beruntung. Kadang kita itu merasakan dan berpikir bahwa kita itu tidak berguna dan merasa gagal dalam setiap usahanya. Ya, sedih, kecewa, marah pasti menghantui. Bener ya? Terus lantas apa ya Bang yang harus kita lakukan gitu kan? Pernah nggak kita itu merasa telah menuangkan usaha itu maksimal, kita itu berusaha ya dalam suatu upaya, kegiatan, suatu permasalahan gitu kan. Namun ternyata hasilnya itu ya yang kita peroleh itu tidak sebanding dengan apa yang kita upayakan gitu kan. Apalagi sialnya ya hal tersebut itu tidak terjadi sekali dua kali gitu kan. Bahkan berulang-ulang kali gitu kan. Sehingga kadang kita terbesit dalam pikiran itu bahwa kita itu kayak asa teguna gitu kan, asa kurang berguna gitu kan. Iya gak? Ya, kegagalan itu sangat menyakitkan ya. Dengan kondisi seperti itu ya, individu tersebut ya, kita itu merasa sedih gitu kan, kecewa gitu kan. Ya, sebenarnya kegagalan memang sebuah hal yang lumrah ya. Tetapi merasa menjadi orang yang tidak berguna bukan suatu penyebab dari kegagalan. Iya benar. Itu kan kita proses gitu kan, berproses. Memang faktor kegagalan itu ya terbesarnya itu faktor dari individu ya masing-masing. Dikarenakan kegagalan terjadi itu akibat kurang kontrol gitu kan diri kita, seperti misalkan ada pekerjaan gitu kan, kita itu menunda-nunda gitu kan, santai-santai nanti gitu kan. Seringkali kita kadang menunda-nunda pekerjaan gitu kan, artinya kita itu kurang mempersiapkan diri gitu kan, yang akhirnya membuat kita gagal gitu. Artinya kan hal tersebut itu jelas ya bukan kita gagal sebetulnya, atau lebih jelasnya itu kita ya kurang mempersiapkan diri gitu kan. Jadi bukan gagal sehingga kita merasakan gak berguna, ya itu ulah sendiri gitu kan. Oleh karena itu untuk menyikapinya ya salah satunya ya dengan cara ketika dalam suatu perjuangan misalkan kita itu berhentilah meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan gitu kan. Itu kita sering terjebak dalam hal itu ya. Masa lalu merupakan sebuah kejadian yang telah terlewatkan.
tidak dapat diubah kembali gitu kan, dan tidak baik untuk terus disesali gitu kan. Sedangkan masa depan itu suatu misteri gitu kan, tidak dapat kita prediksi, masih jadi tanda tanya gitu kan. Cuman kita harus mempersiapkan gitu kan mulai dari sekarang, jangan banyak menunda-nunda seperti pekerjaan yang akhirnya kita gagal gitu kan, yang akhirnya kita merasakan kita tak berguna gitu kan. Kita belajar dari sebelumnya ya, dari kegagalan itu ya. Oleh karena itu ya, alangkah baiknya fokus kita ke masa depan ya sekarang, mulai untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita udah lakukan, yang kita udah dapatkan ya, untuk perjalanan yang lebih baik di masa depannya juga gitu kan, dengan hati yang nerimo, hati yang damai gitu kan. Ikhlaskan aja gitu, semuanya pasti ada hikmahnya gitu kan. Dan berhentilah ya untuk kita itu rendah diri, terus mengasihani diri sendiri ya. Saat ini kita merasa gagal, menjadi orang yang sangat tidak berguna. Ingat, di sana itu masih banyak orang yang lebih kurang beruntung. Bener gak? Mau makan aja susah kan, banyak itu kan. Kita memang boleh mengeluh ya, menangis boleh, kita merasa sedih boleh ya, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu kan. Terus aja kita menangis gitu kan, aduh ya, sampai kita lupa gitu kan untuk bersyukur. Minimal kita itu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan berupa napas ya. Untuk hari ini kita masih bisa hidup, bisa masih menjalankan aktivitas gitu kan. Itu lebih baik kita menikmatin aja gitu kan. Syukuri yang sedang terjadi hari ini, masih di luar sana yang lebih parah banyak gitu kan. Ingat ya, bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa diubah dan harus diterima ya. Kita sebagai manusia memang boleh berencana dengan melakukan segala upaya ya, cara ya, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, tetapi hakikatnya tetap Tuhan gitu kan. Kadang-kadang kita sering kali ya, rencana kita itu tidak sesuai gitu kan dengan apa yang kita harapkan hasilnya itu ya. Artinya ya tidak sesuai gitu kan. Tuhan kan tahu yang lebih terbaik buat kita gitu kan. Tujuan A dikasihnya A, jadi kita harus juga pandai belajar baca perintah gitu kan. Artinya kan di Al-Quran kalau gak salah ada ya yang menerangkan kita itu harus berpikir gitu kan, bagi orang-orang yang mau berpikir gitu kan. Pokoknya gitulah, saya kurang hafal gitu, lupa lagi. Cuman intinya kita gunakan pikiran kita itu untuk berpikir itu ya. Maksudnya ketika terjadi sesuatu itu sebetulnya ada apa gitu kan, maksud Tuhan itu, perintahnya apa gitu kan ya. Kalau kita udah tahu, jalankan aja, terima gitu kan. Pasti segala sesuatu itu dengan tujuannya juga gitu kan. Tuhan tahu yang terbaik gitu kan, dari apa yang baik. Kita sebagai manusia itu harus bisa nerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada hari sial, karena setiap peristiwa yang kita dapat, baik manis maupun pahit, pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik ya, untuk hidup kita masing-masing. Tuhan itu tahu kok yang paling terbaik. Mungkin ya termasuk diri saya, pasti pernah merasakan di titik terendah hingga merasa hidup ini tidak berguna, putus harapan gitu kan, serasa ingin menyerah gitu kan. Tapi ya kesedihan dan penyesalan yang berlarut-larut pun tidak akan menyelesaikan masalah ya, tidak dapat mengubah keadaan gitu kan.
Oleh karena itu ya segera bangkitlah gitu kan, bangkit aja gitu kan, tetap berpikir positif. Intinya kita harus mengadu sama Tuhan, minta petunjuknya, baca petunjuknya apa, perintahnya apa gitu kan. Kita pasrahkan apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dilakukan. Kita terima gitu kan untuk hasilnya. Sepahit apapun itu misalkan tidak sesuai, itu hanya sementara sebetulnya. Karena Tuhan itu punya jawaban atau punya hal yang lebih baik buat kita gitu kan. Kita mah hanya mengira-ngira, wah ini mungkin lebih baik gitu kan, padahal Tuhan lebih tahu. Jangan melangkahi Tuhan gitu kan maksudnya. Kita pasrahkan aja, kita berserah diri pada Tuhan gitu kan. Arti berserah di sini bukan berarti kita diam maksudnya ya. Arti berserah di sini itu ya kita udah berada di titik udah ya la haula aja gitu kan, tiada daya tiada upaya gitu kan, yang melainkan atas pertolongan Tuhan gitu kan. Yakin pasti Tuhan bantu, Tuhan bereskan. Hiduplah terus bersyukur, mensyukuri apa yang sudah Tuhan tetapkan gitu kan. Allahu Akbar. Sebetulnya ya bukan kita itu gagal pokoknya. Ketika kita lagi menjalankan suatu perjuangan hidup atau memperjuangkan sesuatu itu, bukan kita yang gagal. Tapi ya karena emang ada kurangnya di dalam diri kita gitu kan. Artinya sebetulnya kita itu mau diselamatkan. Makanya diberilah suatu ujian, suatu permasalahan ataupun teguran buat kita lebih baik maksudnya gitu kan. Nanti kalau misalkan udah selesai masalahnya atau yang menghambatnya gitu kan, nanti juga bakal pulih kembali gitu kan. Yakin. Intinya ya kita tuh harus percaya sama Tuhan, itu maha perencana yang sangat baik. Tak diduga-duga pokoknya. Kadang-kadang pikiran kita itu kan, anggapan kita itu, wah kalau kita ngelakuin ini pasti hasilnya baik, atau kita ngelakuin ini atau ini dampaknya baik. Padahal belum tentu itu kan. Itu hanya menurut kita, belum menurut si A, si B, si C kan. Kita juga harus bisa membaca ya, belajar membaca kondisi, situasi, atau misalkan keadaan gitu kan, atau situasi si A, si B, si C gitu kan. Jadi kita itu harus belajar berpikir lebih luas gitu, maksudnya lebih jangkauannya itu jangan hanya memikirkan istilah kata diri kita aja gitu kan, tapi kita harus belajar memikirkan orang lain. Karena sejatinya ketika kita memikirkan orang lain itu hakikatnya itu ya, maksudnya Tuhan itu ya untuk diri kita sebetulnya ya. Percaya dah. Ketika kita memikirkan orang lain, apa dampaknya buat kita gitu kan. Bang, itu kan kita mikirin orang lain, bukan mikirin kemajuan hidup kita. Kata siapa gitu kan. Coba deh pokoknya yang saya rasakan gitu kan, ketika memikirkan orang lain sebetulnya kita itu memikirkan diri kita gitu kan. Maksudnya itu sebetulnya Tuhan itu memikirkan kita gitu kan. Jadi Tuhan itu tahu kekurangan tiap orang-orang itu. Kekurangan saya ini, kekurangan si B ini, si C ini, akhirnya dipertemukan gitu kan dalam misalkan satu tempat usaha atau satu circle di situ ya. Intinya Tuhan itu ingin semuanya itu lebih baik gitu kan. Itu entah dari kedewasaannya lebih bertambah kan, terus kesabarannya lebih ditambah lagi, lebih baik lagi. Yang bedanya itu si A udah melewatin ininya dulu, si B udah melewatin tahapan ini dulu, si C ini
yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya itu rencana Tuhan itu ya ingin semuanya itu baik, mendapatkan kebahagiaan, mau Tuhan angkat derajat kita gitu kan. Ya dunia akhirat gitu kan, siapa bilang harus di akhirat doang gitu kan. Tuhan itu ingin kita bahagia dunia dan akhirat. Tuhan itu gak pernah nyiksa kita sebetulnya ya. Namun kenapa kita itu bang sering merasakan tersiksa, itu bukan Tuhan yang siksa kita. Sebetulnya ketika kita merasakan tersiksa itu diakibatkan oleh diri kita. Misalkan apa ya, dengan sifat keegoisan kita, sifat tremen apa ya, pokoknya dengan ulah kita sendiri, kekurangan kita sendiri sehingga kita merasakan tersiksa. Bukan salah Tuhan gitu kan, bukan salah orang lain ya, emang karena ada kekurangan di dalam diri kita, entah emosi kita yang masih terlalu tinggi atau apa gitu kan. Intinya ketika kita merasa tersiksa ya ada apa gitu kan dengan kita, gitu aja sih. Maksudnya itu Tuhan itu mau mengikis kekurangan dalam diri kita gitu kan, supaya kita itu bisa hidup lebih damai, lebih bahagia, lebih sejahtera dunia dan akhirat. Hidup itu indah sebetulnya ya, minimalnya kita itu menyadari kekurangan kesalahan kita gitu kan, sehingga kita itu akan berpikiran positif tentang apapun yang terjadi terhadap diri kita ataupun kepada siapapun orang yang terlibat dalam hidup kita. Minimal itu kita mengakui, menyadari kekurangan kesalahannya gitu. Nanti kita punya pikiran positif lebih luas lagi, menerima, dapat ikhlas gitu kan. Udah kalau udah beres enak gitu kan, betah, hidup lebih cerah gitu kan, terbimbing dengan kuasa Tuhan. Makanya segala sesuatu kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Tuhan ya. Segala sesuatu itu udah kita kembalikan gitu kan. Belajar kembali gitu, belajar memulangkan ya, istilah kata kita itu nanti kan meninggal gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Tuhan gitu kan. Ya udah, termasuk kehidupan juga, proses kehidupan itu ya kita serahkan kepada Tuhan yang lebih tahu. Pokoknya kita belajar apa ya, bersama Tuhan gitu kan. Segala sesuatu itu harus dilibatkan, yang pertama itu Tuhan gitu kan. Udah, nanti Tuhan bereskan. Kadang-kadang kita ketemu sama si A, si B, si C gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan kita. Itu cara Tuhan itu indah. Kita hanya menyaksikan apa? Menyaksikan suatu kejadian, proses perjalanan. Bahkan kita bisa menyaksikan orang-orang, setiap orangnya, egonya ataupun nafsunya ataupun kesabarannya, tiap orang-orang tersebut, si A, si B, si C, termasuk diri kita. Kita bisa membaca emosi kita, ego kita gitu kan, kekurangan kita. Udah gitu, sebetulnya kita hidup cuma nyaksiin aja sebetulnya ya. Segala sesuatu udah diatur sama Tuhan. Dalam artian di sini kita hanya menjalankan, udah jalan aja. Tapi bukan berarti diam gitu maksudnya. Intinya kita harus bisa belajar melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita itu ketika menghadapi lagi ada rasa kekecewaan atau merasa tidak berguna. Usahakan jangan sampai kita ada rasa seperti itu ya. Kalau kita merasa tidak berguna, artinya kita ada hal yang keliru atau kita tidak melakukan apapun gitu kan. Namun bukan berarti bagian daripada kegagalan gitu kan, tapi itu merupakan bagian daripada proses perjalanan hidup kita, proses kemajuan kita, proses pematangan kedewasaan kita gitu kan. Ya, cukup sekian dulu
dari saya. Intinya jangan pernah putus harapan, atau istilahnya kita tetap berusaha ya, harus berusaha, pasrahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan bereskan. Kita harus banyak-banyak belajar membaca kejadian, atau membaca diri kita ya, kejadian-kejadian itu. Kalau di Al-Quran itu ada yang istilah kata ikra gitu kan, bacalah, baca juga diri kita gitu kan maksudnya. Ya udahlah, mohon maaf ya untuk kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat diri saya. Cukup sekian dulu, dan tetap bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.